Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Yulianingsi, nomor induk mahasiswa 209222434, kelas experience mata kuliah bisnis internasional. Yang akan saya bahas pada video kali ini adalah The Political Economy of International Trade atau politik ekonomi perdagangan internasional. Perdagangan bebas adalah suatu di mana pemerintah tidak membatasi apa yang mereka jual atau beli ke negara lain. Namun, banyak juga negara yang cenderung mengintervensi perdagangan internasional untuk melindungi kelompok politik penting. Maka dari itu, timbullah kebijakan perdagangan meliputi 7 instrumen, yaitu 1 tarif, 2 subsidi, 3 kuota impor, 4 pembatasan ekspor sukarela, 5 persyaratan konten lokal, 6 kebijakan anti-dumping, dan terakhir yaitu kebijakan administratif. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu tarif. Tarif pajak yang dikenakan pada produk impor yang secara efektif meningkatkan biaya produk impor relatif terhadap produk domestik. Ada beberapa tarif yang diberlakukan. 2 contohnya yaitu tarif khusus dan tarif ad valorem. Tarif khusus dikenakan sebagai biaya tetap setiap unit barang yang diimpor, sedangkan tarif ad valorem adalah bea masuk yang diberikan berdasarkan pada presentase tarif dari harga barang. Misalnya negara yang mengenakan 10% PPN atau negara yang mengenakan tarif impor sebesar 25% dari nilai harga untuk setiap mobil yang diimpor. Tarif diberlakukan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, juga memberikan perlindungan kepada produsen dalam negeri terhadap pesaing asing dengan meningkatkan biaya impor barang asing. Jadi tarif jelas pro produsen dan anti konsumen. Dan tarif berguna mengurangi efisiensi ekonomi dunia secara keseluruhan. Yang kedua adalah subsidi. Subsidi adalah pembayaran pemerintah kepada produsen dalam negeri. Penerapan subsidi memiliki 2 manfaat, yaitu membantu produsen bersaing dengan impor asing yang berbiaya rendah dan mendapatkan pasar ekspor, seperti pemerintahan Cina yang mensubsidi para pengusahanya untuk mengekspor barang ke luar negeri sehingga produk atau barang yang dijualnya sangat murah. Seperti sekarang di negara Indonesia banyak produk Cina yang dijual murah, yang menyaingi produk Indonesia. Apapun produk yang kita cari, produk Cina itu pasti ada. Kuota impor. Kuota impor adalah pembatasan langsung pada jumlah beberapa barang yang diimpor terhadap suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan ini merupakan proteksi terhadap barang-barang dalam negeri yang sering kita kalah saing dalam sisi harga dengan produk impor. Dan apabila kuota impor ditiadakan, maka pasar dalam negeri akan hancur karena akan terjadi ketidakseimbangan barang yang masuk dalam negeri. Tujuan adanya kuota impor adalah untuk melindungi produsen dalam negeri dari tekanan produk impor. Kuota impor juga dapat mencegah pasar domestik kebanjiran produk luar negeri yang dikenal kalah lebih murah disebabkan biaya di luar negeri lebih rendah. Adanya kebijakan kuota impor juga bertujuan untuk menekan kebutuhan neraca pembayaran. Jika kegiatan impor terlalu tinggi, hal tersebut dapat menekan neraca pembayaran. Jika hal ini tidak diseimbangi dengan ekspor, maka akan terjadi defisit. Berarti dapat memperkecil mata uang negara karena kegiatan impor lebih banyak daripada ekspor. Dari itu, kuota impor sangatlah penting demi terjaganya stabilitas ekonomi dan kelangsungan produk dalam negeri. Sukarela adalah pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah pada jumlah barang yang dapat diekspor ke luar negeri selama periode waktu tertentu. Pembatasan ekspor sukarela muncul pada tahun 1930-an dan mendapat banyak popularitas pada tahun 1980-an, ketika Jepang menggunakannya untuk membatasi ekspor mobil ke Amerika Serikat.
Pada tahun 1994, anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO (World Trade Organization) setuju untuk tidak menerapkan perdagangan ekspor sukarela baru dan menghapus yang sudah ada. Kuota perdagangan yang dikenakan oleh negara pengekspor biasanya atas permintaan pemerintah negara pengimpor. Hal ini dilakukan untuk melindungi produsen domestik dari kekurangan bahan tertentu. Sebagai sarana memoderasi harga dunia untuk komoditas tertentu. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk tertentu, misalnya minyak, membatasi total sumber daya yang diambil. Pembatasan ekspor sukarela termasuk dalam kategori luas hambatan non-tarif yang merupakan hambatan perdagangan restriktif seperti kuota, sanksi, pungutan embargo, dan pembatasan lainnya. Biasanya pembatasan ekspor sukarela adalah hasil dari permintaan yang dibuat oleh negara pengimpor untuk memberikan perlindungan bagi bisnis domestiknya yang memproduksi barang pesaing. Meskipun kesepakatan ini juga dapat dicapai di tingkat industri. Pembatasan ekspor sukarela sering dibuat karena negara pengekspor lebih memilih untuk memberlakukan pembatasan mereka sendiri daripada mengambil risiko yang mempertahankan persyaratan yang lebih buruk daripada tarif atau kuota. Proteksionisme telah digunakan sejak tahun 30-an, diterapkan oleh ekonomi besar dan maju ke berbagai produk, mulai dari tekstil hingga alas kaki, baja, mobil, dan menjadi bentuk proteksionisme yang populer di tahun 1980-an. Ada beberapa cara di mana perusahaan dapat menghindari pes, misalnya perusahaan negara pengekspor selalu dapat membangun pabrik manufaktur di mana negara tujuan ekspor. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu lagi mengekspor barang dan tidak terkait pembatasan ekspor sukarela negara. Keuntungan berfungsinya pembatasan ekspor sukarela adalah produsen di negara pengimpor mengalami peningkatan kesejahteraan karena pesaing menurun, yang harusnya menghasilkan harga, laba, dan lapangan pekerjaan yang lebih tinggi. Namun, manfaat bagi produsen dan pasar tenaga kerja ini datang dengan beberapa peringatan penting. Perdagangan ekspor sukarela mengurangi kesejahteraan nasional dengan menciptakan efek perdagangan negatif, distorsi konsumsi negatif, dan distorsi produksi negatif. Konten lokal. Persyaratan konten lokal ini merupakan kebijakan populer di negara yang berkembang yang mensyaratkan perusahaan multinasional untuk menggunakan persentase tertentu dari bahan dan komponen-komponen tertentu yang diproduksi tertentu, sehingga suatu bentuk perlindungan terhadap industri domestik atau national protection. Selain itu, kebijakan ini dianggap menguntungkan karena memberikan keuntungan berupa perluasan lapangan kerja dan peningkatan transfer teknologi bagi masyarakat. Dari itu, negara Indonesia menerapkan kebijakan ini dalam berbagai bidang usaha seperti otomotif, elektronik, migas, dan lainnya yang dituangkan dalam regulasi tekniknya. Di sisi lain, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip national treatment. Persyaratan konten lokal menuntut beberapa praksi tertentu dari suatu barang diproduksi di dalam negeri. Persyaratan konten lokal menguntungkan produsen dalam negeri, tetapi konsumen menghadapi harga yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap industri domestik. Dorongan ke arah konten lokal berusaha untuk memastikan bahwa perusahaan memperkerjakan tenaga kerja lokal dan mendapatkan barang jasa lokal dan dari negaranya sendiri. Syarat sebagai konten lokal seringkali berbeda di setiap negara. Untuk mendorong konten lokal suatu negara seringkali membuat persyaratan bagi perusahaan.
Ekstraksi untuk memasukkan tenaga kerja, produk atau pesan lokal. Pemerintah menggunakan berbagai alat untuk mencapai tujuan mereka dalam memberikan manfaat bagi ekonomi lokal melalui proyek ekstraksi. Termasuk diantaranya yaitu satu, kuota yang diatur dalam undang-undang peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan persentase tertentu dari perekrutan kontrak perekrutan kontrak atau kepemilikan ekuitas kepada perusahaan atau profesional lokal. Yang kedua, persyaratan atau intensi program pelatihan ditujukan untuk meminta atau mendorong perusahaan asing membangun keterampilan tenaga kerja domestik. Yang ketiga, inisiasi pendidikan publik, yaitu negara membuka pusat program atau pelatihan, menetapkan program atau penyelenggaraan beasiswa luar negeri untuk membangun kader keahlian di sektor-sektor yang memiliki hubungan strategis dengan minyak dan mineral. Yang keempat yaitu insentif untuk pengembangan usaha kecil, termasuk mendorong akses yang lebih baik ke kredit bagi pemilik usaha kecil atau membuka pusat inkubasi usaha. Yang kelima, pengolahan dan produksi produk turunan seperti penyulingan minyak mentah atau peleburan mineral yang dapat memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan jika dilakukan di dalam negeri, tetapi juga bisa mahal dan rumit untuk dibangun. Kebijakan di suatu negara dapat diterapkan berdasarkan proyek per proyek melalui kontrak atau secara universal melalui undang-undang nasional. Tetapi tiap-tiap negara berbeda-beda tingkat kekhususannya. Dan apakah persyaratan tersebut menyertakan ketentuan untuk pekerjaan, pelatihan, atau kepemilikan. Konten lokal. Persyaratan konten lokal ini merupakan kebijakan populer di negara yang berkembang yang mensyaratkan perusahaan multinasional untuk menggunakan persentase tertentu dari bahan dan komponen-komponen tertentu yang diproduksi tertentu sehingga suatu bentuk perlindungan terhadap industri domestik atau national protection. Selain itu, kebijakan ini dianggap menguntungkan karena memberikan keuntungan berupa perluasan lapangan kerja dan peningkatan transfer teknologi bagi masyarakat. Dari itu, negara Indonesia menerapkan kebijakan ini dalam berbagai bidang usaha seperti otomotif, elektronik, migas, dan lainnya yang dituangkan dalam regulasi tekniknya. Di sisi lain, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip national treatment. Persyaratan konten lokal menuntut beberapa praksi tertentu dari suatu barang diproduksi di dalam negeri. Persyaratan konten lokal menguntungkan produsen dalam negeri, tetapi konsumen menghadapi harga yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap industri domestik. Dorongan ke arah konten lokal berusaha untuk memastikan bahwa perusahaan memperkerjakan tenaga kerja lokal dan mendapatkan barang jasa lokal dan dari negaranya sendiri. Syarat sebagai konten lokal seringkali berbeda di setiap negara. Untuk mendorong konten lokal suatu negara seringkali membuat persyaratan bagi perusahaan. Ekstraksi untuk memasukkan tenaga kerja, produk atau pesan lokal. Pemerintah menggunakan berbagai alat untuk mencapai tujuan mereka dalam memberikan manfaat bagi ekonomi lokal melalui proyek ekstraksi. Termasuk diantaranya yaitu satu, kuota yang diatur dalam undang-undang peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan persentase tertentu dari perekrutan kontrak atau kepemilikan ekuitas kepada perusahaan atau profesional lokal. Yang kedua, persyaratan atau intensi program pelatihan ditujukan untuk meminta atau mendorong perusahaan asing membangun keterampilan tenaga kerja domestik. Yang ketiga, inisiasi pendidikan publik,
yaitu negara membuka pusat program atau pelatihan, menetapkan program atau penyelenggaraan beasiswa luar negeri untuk membangun kader keahlian di sektor-sektor yang memiliki hubungan strategis dengan minyak dan mineral. Yang keempat yaitu insentif untuk pengembangan usaha kecil, termasuk mendorong akses yang lebih baik ke kredit bagi pemilik usaha kecil atau membuka pusat inkubasi usaha. Yang kelima, pengolahan dan produksi produk turunan seperti penyulingan minyak mentah atau peleburan mineral yang dapat memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan jika dilakukan di dalam negeri, tetapi juga bisa mahal dan rumit untuk dibangun. Kebijakan di suatu negara dapat diterapkan berdasarkan proyek per proyek melalui kontrak atau secara universal melalui undang-undang nasional. Tetapi tiap-tiap negara berbeda-beda tingkat kekhususannya. Dan apakah persyaratan tersebut menyertakan ketentuan untuk pekerjaan, pelatihan, atau kepemilikan. Yaitu kebijakan anti-dumping. Dilansir dari buku Hukum Perdagangan Internasional 2018 karya Muhammad Sud, dumping ini didefinisikan sebagai praktek menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibanding harga di dalam negeri, atau sebagai penjualan barang di pasar luar negeri di bawah nilai pasar wajar mereka. Contoh dumping ini dilakukan oleh para eksportir untuk menjatuhkan para pesaingnya, supaya pesaing mereka mengalami kerugian dikarenakan harga produk pesaing mereka lebih mahal, sehingga mereka bisa menguasai pasar luar negeri. Kebijakan anti-dumping atau tugas balasan ini dirancang untuk menghukum perusahaan asing yang terlibat dalam dumping dan melindungi produsen dalam negeri dari pesaing asing yang tidak adil. Dumping ada yang bersifat sporadis, menetap, dan merusak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pangsa pasar di luar negeri untuk menghilangkan pesaingnya. Praktek dumping ini dianggap sebagai hambatan karena merupakan praktek perdagangan yang tidak jujur dan tidak adil. Sebagai bentuk perlindungan atas praktik dumping dikenal suatu istilah tindakan yang dikenal sebagai anti-dumping. Di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 yang merupakan Aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Tindakan anti-dumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa bea masuk anti-dumping terhadap barang anti-dumping. Nomor 7 yaitu kebijakan administratif. Kebijakan administratif adalah tindakan mengeluarkan keputusan baik berupa peraturan atau penetapan oleh administrator berdasarkan wewenang administratif yang dimilikinya, bukan berdasarkan wewenang legislatif atau yudikatif. Kebijakan perdagangan administratif adalah aturan birokrasi yang dirancang untuk mempersulit impor masuk ke suatu negara. Kebijakan ini merugikan konsumen dengan menolak akses ke produk luar negeri yang mungkin lebih unggul. Demikianlah paparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.